Halo, selamat datang di podcast Gambrol, gambar sambil ngobrol. Hari ini eh, kita kedatangan tamu. Siapakah dirimu? Halo, saya Azam Raharjo. Wih, Ya, saya Azam Raharjo. Mas Azam ini apa nih? Kalau boleh tahu, siapa nih Mas Azam ini? Saya ilustrator dan komikus. Mungkin kalau ada yang tahu komik Arif dan Imam, saya yang bikin itu, salah satu yang bikin itu. Ya, Wih, itu yang paling paling orang tahu. sekarang lagi sibuk dengan apa nih Mas? Terakhir saya dari 2019 awal itu, saya kan menang challenge-nya Komiko yang Iya, iya, iya. Komiko itu, dan saya ngerjain komik itu, komik horor. Mm-mm. Cuma Komiko kemudian akhir 2019 tutup, Komiko Indonesia Oh, bener. Mm-mm. dioper kontraknya sama perusahaan lokal, tapi belum tahu tayangnya di mana. Gitu. Perusahaan lokalnya itu webcomic juga. Ya, itu yang sebenarnya yang menangani Komiko, bisnisnya Komiko di Indonesia gitu. Mereka itu apa namanya? Bosnya Krisly-nya Reon San Oh, Karavan itu. oh, tapi bukan Reon, beda ya? Bukan Reon. Oh, Beda tapi perusahaan. mereka masih belum launch gitu? Apa? Ada namanya King King Production. Ada di Facebook juga ada. Oh, Kalau dulu ikut grup Komiko Indonesia udah hmm. berubah jadi King Production itu. Oh, oke. Berarti platformnya mereka masih pakai Facebook, belum bikin sendiri. Kayaknya mereka nggak bikin platform deh. Kayak jadi kayak Cosmic gitu, apa Hmm. manajemen IP gitu, sama Iya, iya, iya. bikinin webtoon gitu. Betul, betul, betul. Keren, keren, keren. Iya, kemarin tuh kan kayak udah nungguin banget tuh kan komik apa Radio Algeria. Ya betul. Tapi Ganti. ajir, sayang sekali ya. Berarti Iya, kalau boleh, ngerti. tapi kita belum tahu ya berarti kapan bisa udah launching, udah rilis belum sih komiknya? Apa Belum, belum? belum. Oh, belum. Belum tahu apakah akan dirilis di mana tuh, belum tahu. Katanya lagi deal-dealan sama Anjir. platform lokal, tapi aku nggak ngerti lokalnya mana, nggak disebut, nggak dikasih tahu sama editornya. Ah, Kalau yang asing katanya mau nyoba naruh di Tapas, tapi belum belum tahu apakah udah deal atau tidak. oh iya, Tapas itu katanya lumayan naik ya namanya. Sering denger Iya, webkomik lagi, gua. lagi naik juga itu Wah, tapi Tapas. ini udah itu terakhir Desember 2019 ya, sekarang udah Juni 2020. Cukup lama juga ya. Apanya? Jarak dari Desember ke sekarang masih belum ada kabar gitu kayak. Iya, Komiko kan kalau nggak salah September apa Oktober gitu tutup. Hmm. Harusnya Komiko Uh, yang kemudian udah ganti judul sebenarnya. oh, udah Tetap gitu. Radio Nigeria, tapi istilahnya uh, kalau mungkin ngikutin Arif Imam kan, Arif Uh, Imam di Cosmic hmm, ada namanya Arif Imam Karyawan Pastra. Nah, semacam itu kayak ya. sub franchise-nya lah. Nah, Oh, untuk itu akhirnya saya bikin bukan Radio Algeria, tapi judulnya yang katanya suruh menjual, judulnya ya udah horror on air aja gitu. oh gitu. Anjir. Ya udahlah, mau gimana lagi ya. Udah Udah jadi. gak apa-apa lah. Tapi ternyata malah malah apa? Malah ketunda, ya udah. Ya, jadi dari tadi kan nyebut Arif dan Imam nih. Kemarin sempat ini ya, kembali lagi ya Arif dan Imam nih. Comeback nih. Ya, ini akan lanjut lagi yuk. Cuma kemarin kan aku ngelarin yang Komiko ini dulu. Berarti itu kayak dari sebelumnya itu udah berapa lama tuh hiatus ya? Iya. Arif Imam tuh terakhir kapan? Arif Imam itu 2000 Pas masih tinggal di Ben Polsek Hill. Ben Hill 2018. Itu pas masih tinggal di Ben Hill ya? Nah, enggak, kalau Polsek Ben Hill aku udah di Jogja. Oh, kapan sih Yang di Ciayu ini. pindahnya itu? Pindahnya ke Jogja aku 2017 akhir. Iya. Itu Mas Kasogi juga udah pindah ya? Iya, Kasogi, dia ke Jepang untuk sekolah lagi. Tapi sekarang udah pulang juga sih, Oh si gitu. Ogi. Berarti sekarang lanjut lagi ya bareng Mas Kasogi.
Buat iseng-iseng aja sih. Oh, Tapi nggak mau kayak dulu. sampai kayak digarap serius gitu. Dulu Yang penting dulu itu kayak pertama kali aku lihat itu kan Arif dan Imam tuh dulu dipromosiin siapa ya lupa Sela Roswita apa siapa gitu pokoknya pas zaman popcorn yang Arif dan Imam cuma datang doang gitu ingat gak? inget kayaknya. Iya iya jadi kayak dipromosiin kan sama Sela Roswita wah ini ada komik apa terus yang pakai topeng nggak sih kalau itu kalau nggak salah di popcorn Benar. iya terus langsung wah apa nih langsung baca Facebooknya kan langsung itu kayak pertama kali langsung apa naik itu kan namanya gara-gara itu kalau nggak salah langsung langsung Facebooknya naik banget. Salah satunya. Ya. Mhm. Itu popcorn tahun berapa ya? Saya kebetulan Oki juga kenal Mbak Sheila sih. Oh iya, iya iya. Terus langsung wah ini komik ini kayak waktu itu emang belum ada kan zaman ya kan emang zaman itu nggak kayak sekarang kan semua orang udah bikin komik emang kayak eh, beda gitu feelnya terus wah keren Betul terus gitu ya. terus kan kayak kalau dulu kan kayak apalagi kayak dulu kan pasti orang-orangnya udah eh, dari circle-nya gitu itu aja gitu kayak kayak aku baru lihat wah ini Arif Doimel ini siapa yang bikin kayak nggak tahu gitu akhirnya kayak oh tahu orangnya wah ini kayak pendatang baru yang keren gitu jadi gimana tuh ceritanya mas bisa masuk kayak langsung wah ke awalnya kan berarti sebelum itu ngapain dulu terus apa langsung emang dari dulu udah ngomik cuma baru bikin webkomik atau itu emang beneran baru bikin webkomik langsung terkenal apa gimana gitu Kayaknya belum nggak langsung terkenal deh. Dulu kalau aku dulu ilustrator sih sejak hmm. 2011. Cuma ya ilustrator serabutan lah. Hmm. Terus ngomik itu dulu Ogi yang ngajak waktu aku ke Jakarta karena istri kerja di Jakarta. Terus si Ogi dia baru aja lulus dan galau gitulah terus yuk bikin komik apa aja lah pokoknya kita bikin komik gitu oh ya udah komik strip aja dulu yang gampang gitu ya udah terus kami mencoba tidak waktu itu kan kami juga suka ngikutin kayak Mas Dimboy dan sebagainya dan kami menemukan bahwa kok komik-komik strip lokal yang ngetren zaman itu kok rata-rata ngikutin formula Mas Dimboy lah jadi receh banget gitu loh jadi semuanya receh yang harafiah gitu terus udah yuk kita bikin yang garing aja lah yang cuma oke ya zing gitu itu cuma ya benar-benar kayak apa ya deadpan humor lah semacam itulah ya udah terus kan deadpan itu kan kayak nggak tahu sekarang ya kalau dulu kan emang nggak familiar gitu kan di komik lokal gitu kayak jarang gitu loh deadpan jadi kayak ngeliat karakter kayak Arvimon tuh kayak fresh aja sih emang itu keren sih kalau menurut aku ya kayak mungkin karena aku kayak baru ngelihat di lokal tuh kayaknya Arvimon doang gitu mungkin karena dulu banyak influence-nya kalau yang lain kan mungkin terlalu apa ya terlalu manga atau apa maksudnya enggak bukan gimana ya jelasinnya kayak ya beda aja sih kayak beda aja terus karakternya itu emang bikinnya sekedar oh ya udah hiu sama gorila itu nggak ada alasan atau emang udah di konsep oh ini hiu karena ini atau gorila karena ini awalnya itu awalnya waktu bikin konsep art maksudnya itu cuma di rumahnya Oki gitu orang-orang gitu karakternya apa ya enaknya ya gitu terus kami kayaknya kemutusin akhirnya bikin cerita kantoran tapi bukan yang kayak karya Gekun banget sih jadi yang kantor tuh asal setting aja gitu loh. Terus awalnya maunya satu hewan apa antro lah maksudnya kepala hewan gitu, satunya manusia tapi ketika brainstorm bikin desain itu kok kayaknya hiu sama gorila lucu ya. Ya udah akhirnya hiu sama gorila itu tadi. Terus settingnya kantoran karena Ben Hill atau gimana? Awalnya nggak langsung Ben Hill sih itu kayak kepikiran udah kita bikin Ben Hill aja di tengah jalan terus akhirnya bikin Ben Hill gitu. Waktu itu yang tinggal di Ben Hill Mas Azam aja atau dua-duanya? Oke. Aku dulu ngekos di rumah neneknya Ogi. Oh gitu. Terak lah sama istri tinggalnya di sana tuh. Iya jadi langsung tapi itu kocak sih karena kan kayak
yang bikin kocak itu juga sih kayak kenapa tempatnya harus Ben Hill gitu kayak kan apalagi Ben Hill tuh kan emang tempatnya mahasiswa kampusku ini ngeprint gitu jadi kayak Iya. aneh banget gitu kayak anjir ini siapa yang buat kenapa lo settingnya di Ben Hill anjir aneh banget terus kayak apalagi dulu Ben Hill kayak gitu kan ya udah beda lah sama sekarang terus dari itu langsung ini ya momentumnya dapat banget ya di popcorn ya itu langsung terjun. Enggak sih sebenarnya waktu ke popcorn tuh kami nggak buka cuma Iya. apa ya cuma Jalan-jalan. sok-sokan aja gitu terus ikut lombanya yang comic strip ternyata juara 2 apa juara 3 gitu. Oh, yang bikin Ya yang komik sambungan gitu bukan sih? Bukan. kalau nggak salah benerin Rocket Popo Oh gitu. iya. Yang setelah itu ini kan Nah itu. ceritanya berlanjut gitu kan. Nah, Iya enggak, bukan ya? oh iya. Terus kami sebenarnya cuma bikin satu, tapi terus iya. kami bikin lebih, bikin lebih. Oh iya. Keren sih. Terus nyambung. Baru setelah itu. Iya waktu itu Hmm. sebenarnya bisa masuk Cosmic dulu juga kebetulan kayaknya editor in chief-nya zaman itu Mbak Josephine sepertinya seneng Arif dan Imam gitu. Itu terus malah ditawarin setelah kami ngasih kayak zin ke Mbak Josephine itu terus malah nawarin mau nggak ngisi di Cosmic buat komik selingan gitu. Wah, mau. Zaman segitu kan keren ya. Iya. Itu emang itu bagus juga sih kayak pas zaman itu kan emang lagi apa ya kayak emang lagi apa nggak golden age juga sih cuma emang lagi komik cetak lagi bagus-bagusnya gitu ya. Ada Cosmic, ada Retron, terus ada dulu apa Shonen apa sih? Shonen Fight? Ya itu terus ada yang dari Jogja apa Wook. Iya Wook. Nah itu aduh itu ya itu emang lagi aku juga senang banget sih zaman itu kayak komik Indonesia lagi banyak dan cetak semua kalau ya sekarang juga makin banyak sih cuma aku lebih senang pas zaman itu aja kayak asik gitu terus banyak event di Jakarta yang berhubungan dengan komik itu lagi banyak banget ya waktu itu seru sih kalau Mas Azam sendiri kayak waktu itu berarti ikutan ini ya kayak istilahnya riding the wave lah ikut lagi langsung apa mumpung lagi zaman gitu langsung ikut nyetak gitu ya gitu. Kami kalau ya yang zaman Arif memang beneran iseng aja sih maksudnya kami nggak itu bukan full time juga ya di Cosmic kan juga jatah halamannya sedikit jadi ya waktu itu aku masih ngilustrasiin sih belum full time komik dan ya having fun aja sih nggak mikir ambisius banget sih gitu. Tapi apa waktu nggak mau kayak gitu. Tapi apakah ada kayak waktu itu dijadiin apa pengen dijadiin oh ini waktunya Arif dan Imam jadi IP serius nih kayak si Juki atau Tai Lalat gitu. Nah, sempet punya bayangan kayak gitu tapi apa ya pokoknya setelah banyak curcol nih apalah waktu itu kan aku kan baru ngomik 2015 ya dan kebetulan aku tuh cenderung idealis perfeksionis gitu dan waktu salah satu yang membuat aku terbuka sama industri komik lokal sama soal pasar dan pembeli gitu tuh waktu ngerjain Polsek Ben Hill dan istilahnya gimana ya kayak oh ternyata kayak gini kondisi komik Indonesia terus peminatnya yang kayak gimana dan semacamnya yang mainstream tuh rata-rata pada sukanya kayak gimana dan kalau kepedean misalnya bikin yang agak beda gitu ya resikonya tinggi gitu dan gimana ya istilahnya aku nggak bisa kayak si Juki yang ride the wave terus si Juki pasarnya ternyata banyak anak-anak akhirnya terus dikejar pasar kayak gitu nah itu kami kayaknya nggak bisa melawan itu gitu nanti Arif Imamnya jadi aneh nanti jadi ya udah terus kayaknya lebih enak buat seneng
sesekali aja gitu, pelan-pelan aja. Berarti nggak kayak, tapi mungkin karena iya ngerti ngerti ngerti. Berarti nggak ada kepikiran buat Ya, jadiin Arif Imam IP yang ini banget ya, ya mainstream gitu. ya kalau mainstream enggak, tapi kalau dijadikan IP kayak gimana istilahnya, bukan terus ditarget gitu loh, lebih kayak sambil jalan aja lah gitu. Oh iya, berarti Kami memutuskan itu aja gitu. tapi setelah transisi kan akhirnya waktu itu dari cetak terus pada akhirnya beralih ke web komik, itu Arif dan Imo sempat ini nggak sih kayak dicoba web komiknya gitu, webtoon gitu gitu. Ya itu yang Polsek Ben Hill itu di Iya. Ciayo itu. Dan dari situ belum ada lagi berarti ya. Belum, dan kayaknya kami balik ke akar aja lah, tetap di Facebook atau nanti mungkin website sendiri deh. Tapi emang responnya Polsek Ben Hill gimana tuh? Orang Sebenarnya bagus kalau dari sisi internal Ciayonya ya, maksudnya kata mereka orang-orang Ciayonya seneng, cuma target pasarnya Ciayo nggak banyak yang paham mungkin ya, maksudnya lebih tepatnya kan banyak referensinya kali ya itu ya komiknya. Terus berarti kayak harus memperkenalkan lagi ya. Gitu. Baru, gitu. Tapi ya kami dapat banyak fans baru sih, cuma nggak sebanyak itulah gitu. Dan pembaca lama juga ada yang ngiranya di Ciayo bakal strip biasa, tapi ternyata komik panjang gitu. Kalau misalnya berarti dari Ciayo sendiri nawarin nggak? Oh ini jadiin hari apa mingguan komik Arif Imam gitu. Pernah ditawarin gitu atau? Setelah kami satu season di Ciayo itu terus ternyata kurang bagus statistiknya dan mereka memutuskan nggak dilanjutin. Aduh, sayang banget ya. Gak apa-apa sih. Padahal sebagai fans lama ini nanti gitu. Kayak semua, tapi emang mungkin karena ya sekarang kan audiensnya udah baru semua ya, jadi kayak harus memperkenalkan lagi sih emang. Bener. Memaintainnya ini sih susah sih. IP soalnya. Iya. Lore-nya Arif Imam tahun 2015 aja udah kayak gede banget kan universe-nya. Kayak harus kenalin, oh ini karakter apa Arif Imam, terus adiknya yang apa aktivis, terus oh iya, bener, SJW. Iya, terus apa bosnya, terus apa ini harus kayak semua orang kayak tiba-tiba ditaruh di Cahaya semuanya audiens baru kayak apaan nih, nggak ngerti masih harus gitu. Bener. By the way, kan di Netflix ada Agretsuko kan. Oh iya, aku pengen nontonnya, belum nonton nih. Aku jadi kayak kebayang Arif Imam pas nonton itu. Soalnya gorilanya ya kalau nggak salah ya. Iya ada. Maksudnya kayak karakternya, ya sebenarnya ceritanya beda jauh sih, cuma secara karakterisasi tuh jadi mirip, wah ini plagiat Arif Imam nih. Soalnya kan itu baru kan 2018 kan, jadi kayak Arif Imam lebih dulu. Tentang kehidupan di kantor, terus kayak karakternya antromorfik. Furry ya. Aduh. Oh iya, jadi komik furry aja, Mas. Marketnya kan lumayan niche tapi gede. Tapi berarti Mas Azam ini juga udah nggak pernah ikut convention komik gitu lagi sekarang? Emang ada convention apa sekarang? Oh sekarang itu udah nggak ada ya. Yang ada paling itu kan apa namanya? Komifuro. Komifuro aku belum pernah ikut. Penasaran sih, tapi belum. Aku sebagai pengunjung terakhir aku gimana? Aku sebagai pengunjung datang ke sana males sih. Halo. Tes. Oh iya, soalnya katanya ramai banget ya. Betul, ramai banget. Dan ya terlalu ke wibu, jadi aku kurang demen. Tapi emangnya komik karya non wibu di sana juga ada yang beli apa gitu? Ada, jadi kayak teman-teman aku juga masih ada yang buka booth di sana, dan di sana lebih kompetitif gitu sih emang. Karena banyaknya dojin. Kalau original properti agak sulit kalau belum terkenal. Tapi ya masih ada juga. Tapi ya karena sekarang adanya itu kan udah nggak ada lagi yang lain. Pakoban sih. Iya, Pakoban yang di Bandung kan yang katanya ini. Tapi Komifuro 2 kali setahun masalahnya. Oh iya ya. Jadi ada Mangga Fest juga. Iya, jadi rencananya kalau misalnya bukan karena corona, bulan Juli depan ini ada lagi yang kedua. Oh ya? Iya gitu. Dan teman aku kemarin udah
beli bootnya 2 kali untuk yang Juli nanti juga udah beli, tapi nggak tahu deh ntar dibatalin emang. Ya gitu deh, udah shifting sih emang marketnya. Ya kalau aku pribadi sih, Ya kalau gimana? kalau aku pribadi sih lebih demen baca komik cetak sih ketimbang web komik, jadi ya udah nggak terlalu ngikutin juga sih sebenarnya komik lokal yang oke banget sekarang apa gitu, kayak ya udah udah nggak terlalu keep in touch gitu. Aku juga nggak terlalu baca webtoon sih. Terakhir baca itu Code Helix-nya Cosmic itu. Oh iya iya, iya. Ya itu aku juga belum baca mah. Ya, Kayak udah tahu pasti bagus sih, kayak oh ya Cosmic ya udah, kayak udah jaminan mutu pasti oke lah. minum. Iya. Kayak Untung Cosmic lanjut lah. iya sempat dengar berita-berita kenapa-napa gitu kan, jadi kayak aduh. Iya, 2017 itu. Sedih sih. Yang kan Arif Imam Cosmic juga nggak lanjut karena yang cetak Cosmic nggak lanjut waktu itu. Kalau ke Gramet masih ada loh itu. Cosmic volume 1. Serius? Volume 1 masih ada. Masih ada. Iya kayak wah, volume 1 kok masih ada stok sih. Sedih juga sih ngeliatnya, tapi ya udah. Kayak aku Nggak di diskon. nungguin komik-komik cetak komiknya Sunita Kartika apa? Lupa. Yang volume 2 aja nggak muncul-muncul, sedih banget dari itu. Aduh. Wanara. Iya ya. Nyangkut itu nggak tahu. Gara-gara aduh, salah ya. Gara-gara pas itu udah di akhir-akhir banget sih komik cetak udah mau selesai. Sedih banget. Sedih. Terus untuk project yang sekarang berarti ini kan kayak genre-nya beda banget nih. Emang Iya, horor. kenapa pilih horor? Dari dulu aku sebenarnya memang suka horor sih, tapi baru kepikiran pengen bikin komik horor itu baru sekitar tahun 2017 gitu kok. Kayaknya aku beberapa kali iseng baca komik horor di platform lokal sama komik cetak lokal, dan aku nggak menemukan horor yang aku cari lah gitu. Terus terpanggil ingin membuat yang aku ingin baca gitu. Emang yang horor yang dicari tuh kayak gimana? Kalau dari komik itu yang dicari itu? Aku gampang bosan ya orangnya. Jadi ketika aku ngeliat ini kok hantu lagi gitu kok. Sekali-sekali komik horor itu, horor lokal Indonesia itu nggak seputar hantu gitu. Atau kalaupun hantu itu gimana ya cara berceritanya, nggak yang terus, bukan nggak ya, lebih tepatnya aku ingin ada yang lain, seperti kayak nggak sekedar nampilin banyak muka serem atau ceritanya ada hantu balas dendam, atau misalnya ke sebuah tempatnya berhantu, ternyata dulu di sini ada orang mati, udah gitu doang, yang semacam itu tuh aku cenderung bosen sih. Dan aku ingin bikin yang apa ya, kalau tak kasih referensi sih kayak Twilight Zone semacam itu bukan horor banget sih, tapi cerita misteri yang aneh gitulah. Dan aku belum tahu di sini bandingannya apa kalau di Indonesia. Junji itu bisa sih, cuma Junji itu Junji itu tuh udah punya kayak ciri khas sendiri rasanya gitu loh. Jadi ya gitulah pokoknya. Kayak aku bisa sedikit ngerti, kayak kalau soalnya aku juga beberapa baca komik horor di Indonesia kan, dan mereka masih kayak ngandelin ini bakal ada hantu dengan digambar dengan serem banget di panel terakhir gitu atau sekedar kayak jump scare yang kayak udah diantisipasi gitu. Akhirnya ya ibaratnya kayak kalau film ya kayak film-film yang model Conjuring gitu kan, yang udah orang datang buat nonton buat dikagetin gitu. Akhirnya karena kita udah keseringan terpapar itu, jadinya kayak
ya udah gitu kan, nggak ada lagi yang dicari gitu. Kayak kalau menurut aku juga Betul. komik kan pasti lebih sulit kan, karena eh, film aja yang istilahnya lebih gampang buat ngagetin orang itu aja belum tentu berhasil gitu. Sedangkan apalagi Hmm. komik yang harus mediumnya lebih cuma cuma visual doang gitu. Itu pasti susah kan kayak. Dan Indonesia kebanyakan cuma mikir buat ngagetinnya doang. Akhirnya tidak, kadang malah mending lah kalau visualnya bagus. Ini sering ketemunya yang visualnya maaf ya kurang kurang mendukung buat horor gitu. Akhirnya kan ya, Menurut. jadi kayak nggak mereka kebanyakan story-nya kurang kuat, tapi akhirnya kayak, tapi emang rata-rata yang bagus tuh yang ngutamain story dulu sih, kayak mungkin dari sisi apa psikologisnya kayak ceritanya, jadi kayak kita mungkin invest ke karakternya kayak gitu-gitu. Ya, 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 ya. Kayak kalau komik lokal yang menurut aku bagus tuh dulu pernah baca komiknya ini, komik cetaknya si Bang Radian sama sama Enjah. iya Enjah itu. Ya, itu bagus, itu bagus. Aku Iya, suka itu. iya. Karena kita kayak kadang dia juga nggak yang ngandelin jump scare doang gitu gitu kan, kayak kita invest sama ceritanya, karakternya. Ya, nah itu salah satunya mungkin ya, Hmm. yang ceritanya menarik gitu. Hmm. Menarik itu subjektif ya, lebih tepatnya ada pembangunan di Hmm. ceritanya Hmm. dan apa ya, pola-polanya nggak yang sudah formulaik seperti cerita horor yang di akhir kemudian ketemu hantu gitu loh. Iya, betul. Kayak kalaupun biasanya nemu yang bagus tuh kayak nggak sengaja gitu kalau di Indonesia, kayak mungkin dia nggak intensional juga buat jadi horor tapi malah dapat vibe horornya kayak gitu, itu biasanya gitu. Itu pun biasanya nemunya juga dari komikus-komikus yang emang bikin satu chapter doang di Facebook, bukan buat yang profesional di webtoon gitu-gitu. Malah sering nemunya gitu ketimbang yang beneran bikin komik horor di webtoon. Kayaknya emang mungkin mungkin faktor referensi juga sih, mungkin ngaruh ya. Kayak Ya mestinya ya. kan menurut aku sih pribadi, kalau komik horor emang si pembuat komiknya juga harus tahu horor yang bagus kayak gimana dulu juga sih. Itu sulit sih emang. Horor tuh sulit banget sih kalau menurut aku di genre komik. Sebagai pembaca aja tahu gitu kayak gimana ini, apa ini serem apa enggak gitu gitu. Susah sih. Tapi kalau aku baca Kalau gimana? Lanjut. kalau baca komiknya Mas Azam yang Radio Algeria itu, aku suka itu kebayang ini apa novelnya Lovecraft sih, ya cosmic horror gitu ya. Itu juga sih ada Ya, ada keinginan juga untuk membuat yang semacam itu. ketakutan yang apa, ketakutan akan sesuatu yang kita tidak tahu gitu. Keren. Tapi jadi kayak Ya, tapi aku nggak membatasi di Cosmic Horror. iya enggak. Aku cuma kayak pas baca yang kemarin yang Bener, itu kalau itu memang Cosmic Horror bener. berasa banget ya. Oke. Karena memang ya aku nggak bukannya meremehkan semua komikus Indonesia, cuma apa yang horor belum nemu yang kayak gitu gitu. Saya masih ngandalin, ya mungkin aku bisa ngerti kan kalau webtoon mungkin faktor dikejar-kejar deadline ya, kayak seminggu satu chapter gitu kan. Wah iya itu melelahkan memang. Jadi itu mungkin faktor juga. Kalau bikin komik apa komedi atau drama romance saja sulit, apalagi horor gitu yang kita dituntut buat bikin orang untuk apa bikin, apalagi orang-orang yang suka komik horor kan kayak mana nih nggak serem gitu-gitu kan, suka yang gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan. Ya gitu deh. Aku menurut selera aku sih, aku menemukan bahwa horor tuh nggak harus serem sih, tapi yang penting karena ketakutan itu subjektif ya. Iya betul. Kalau menurutku yang penting itu kita ngerti konteks seremnya di mana dan gimana menyampaikan konteks keseraman itu dengan menarik sih. Jadi kayak apa ya, banyak horor yang oh ini nggak serem tapi ceritanya bagus. Dia bagaimana menyampaikan ceritanya itu menarik gitu kayak ya seperti itu sih. Kalau untuk materi di komik yang baru ini, apakah Mas Azam tuh banyak riset dari sumber-sumber yang horor juga, atau nggak harus dari horor, atau kayak
dari kehidupan sehari-hari dijadiin ini, kayak Junji itu kan gitu kan, kayak dari kehidupan sehari-hari terus di Iya, aku banyak dari kehidupan sehari-hari. Kalau yang buat Komiko ini sebenarnya udah berganti konsep dari yang sebelumnya sih, karena ganti editor kan. Oh. Awalnya diminta, ada cerita besar, biar pembaca invest dan sebagainya gitu. Tapi berhubung waktu itu Komiko editornya aku ganti, nggak yang sebelumnya, diganti dioper sama editor yang lain, terus yang udah tak olah sama editor sebelumnya, ketika di editor baru bilang kalau kayaknya ini terlalu sulit kalau buat, terlalu berat, terlalu seinen lah kalau buat pasarnya Komiko itu. Akhirnya dadaan aku mengubah konsepnya antologi biasa gitu. Jadi bukan cerita besar plus antologi, tapi hanya antologi kisah-kisah horor gitu sih. Dan banyak dadaannya. Akhirnya karena banyak dadaan, cerita dadaan itu, aku nyari dari sehari-hari. Cuma kalau Junji itu biasanya kan terus jadi aneh banget, yang bizarre banget. Nah ini kan berhubung settingnya kayak cerita radio kan, kalau terlalu, bayangin misalnya di dunia ini ada kejadian seperti kayak Junji itu kan pasti jelas viral, orang langsung tahu kan. Iya betul. Tapi kalau kayak horor, tetanggaku kemarin ada kejadian gini loh, gini-gini. Nah itu kan cuman lebih kayak katanya-katanya. Nah aku fokus di cerita yang bukan hantu, lebih aneh gitu, cerita aneh gitu. Cuma ya katanya-katanya gitu. Tapi selama proses developingnya sulit nggak tuh? Misalnya kan dari ide Mas Azan terus ke editor gitu-gitu, lebih banyak feedbacknya. Editornya baru nggak ngedit sih. Sorry ya kalau dengerin editornya. Oke. Ya jadi cuma ngedit teks aja. Oh jadi dia nggak oke. Oh iya oke. Ya, aku nggak nyebut nama, tapi ya. Jadi aku nggak tahu sebenarnya itu bagus apa enggak. Cuma ya prosesnya dalam seminggu tuh aku kayak butuh 2-3 hari untuk nyiapin, maksimal 3 hari nyiapin naskah sama premis cerita baru, karena horornya kan lepas ya, jadi sekitar 3-4 episode gitu ganti cerita lagi gitu. Dan ya agak sedikit bocoran, ya rata-rata nyari sehari-hari kayak misalnya penjual balon tengah malam gitu. Jadi ada bapak dengar cerita dari karyawannya kalau ada orang ada penjual balon tengah malam di jalan ini di Jogja gitu, jangan didatangi, kalau datangi nanti celaka gitu. Terus dia ketahuan skeptis gitu, ternyata ada beneran. Terus ada buntutnya lah. Jadi hal-hal yang sehari-hari semacam itu sih, kayak ya kurang lebih gitu sih. Jadi ngedevelopnya nggak sulit ya, karena editornya juga santai. Ya terlalu santai. Nggak yang biasanya kan kalau horor kan mungkin tadi aku ngebayanginnya, editornya kayak feedbacknya, nggak bisa nih begini, jadi kayak tektoknya lama gitu karena harus mikir yang kompleks gitu. Ternyata enggak ya. Ya sayangnya enggak. Ya, mumpung udah selesai lah, jadi aku bisa ngomong. Udah kelar, aku ngomong aja. Kurang lebih. Iya. Coba kalau waktu itu ini menang ini kan Komiko Challenge ya. Iya. Wah itu gimana tuh ceritanya tuh? Ya, aku juga nggak ngerti kok menang nih. Sebenarnya Radio Algeria sebelumnya udah ditawarin sama Komiko tahun akhir 2017, awal 2016. Cuma waktu itu kan aku ngerjain Polsek Ben Hill, terus jadi ya tak pikir-pikir dulu, tak tunda gitu. Terus waktu selesai Polsek Ben Hill, aku ditanyain lagi, gimana kalau sekalian ikut challenge gitu. Menang nggak menang dikontrak gitu. Kalau menang ya syukurlah, kontraknya lebih bagus gitu. Coba dulu, jadi sekalian kami ngelihat kontennya kayak gimana. Ya udah aku bikin Subuh Terlarang itu tadi, terus Radio Algeria Subuh Terlarang. Ternyata juara 2, ya udah sih. Ke Jepang seminggu gitu. Oh lumayan dong, asik. Iya, dianya itu sama duit. Yang juara 1 siapa? Yang juara 1 Savinia Melinda, SMS, disingkat nama penanya SMS. Oh, okay. Itu yang bikin itu, yang gambar terlalu tampan. Oh.
Oke, Nah, I see. juara 3-nya Haryadi. Ah, iya, iya, iya. Oke, menarik, menarik, menarik. Wah, keren tuh bisa bersanding sama terlalu tampan sama Haryadi. Oh iya, wah, sebuah kehormatan lah. Iya. Satu kamar sama Haryadi Eh, di Jepang tuh, di bareng. Jepang. Iya, 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 iya. Oke, menarik, menarik, menarik. Tapi, eh, itu tahun berapa menangnya? 2008? Ini ke Jepangnya atau menangnya? Menangnya, menangnya. 2018 akhir. 2018 akhir. Wah, udah agak lama juga ya. Ya, lumayan lah. Waduh, kalau kelamaan nggak terbit-terbit, ini nih momentumnya hilang gitu. Gini, ya aku nggak begitu sebenarnya udah nggak peduli sih ketika udah ketunda tuh ya udahlah yang penting kelar aja aku segera move on gitu. Aku sebenarnya ada cerita-cerita yang kalau dimasukin ke yang komiko itu entah terlalu berat atau kurang kurang pas lah. Nggak Jadi cocok ya? Radio Algeria tetap akan aku lanjutin secara independen sih. Entah mana duluan yang apa yang dirilis gitu. Jadi jangan khawatir habis ini aku bikin horor lagi sih. Nggak sabar nih, soalnya kayak ya udah penasaran aja gitu. Semenjak Radio Algeria itu wah ditunggu banget. Mana komiko Paling tahun pakai karya karsa kali ya atau website sendiri udah tak siapin sih. Wes, mantap. Karya karsa. Oh ya, itu sempat ini. Menurut Mas Azam gini sendiri gimana? Prospek crowdfunding di Indonesia gimana? Aku belum nyoba sendiri ya, tapi kalau ngelihat dari kayaknya contoh sukses yang di Indonesia tuh Nine Comic gitu loh, NINE Comics itu nggak salah ya. Tapi ya pernah baca. Tapi, ya komik Sarah sih, komik lah. Cuma ya pendukungnya banyak di karya karsa sendiri gitu dan Cosmic juga pendukungnya cukup banyak gitu dan kelihatannya bisa ada potensi lah kalau kontennya menarik mestinya ya. Iya, berarti balik ke siapa yang buat dulu kayaknya mas. Berarti gini aja, karya karsanya buat Arif Imam, tapi nanti yang di post ini Algeria. Ya, bisa bikin lebih dari satu kok, jadi nggak harus semuanya. Ya maksudnya, gitu. Maksudnya kan kalau misalnya pengen cepat populer kan Arif Imam lebih populer. Ya udah jual namanya Arif Imam aja. Nggak lah, jelek lah. Oh iya. Iya. Ntar kalau habis dari horor mau nyoba genre apa lagi mas? Kayaknya horor dulu deh. Aku masih bener-bener kayak lumayan terobsesi nih sama genre ini. Udah nyiapin macam-macam gitu. Jadi kayaknya bakal ini dulu lah. Ya, obsesinya cukup lama juga ya dari tahun 2018 sampai sekarang. Iya lama dan belum nongol lagi. Cuma terakhir 2012 doang. Gara-gara apalagi ini ya. Apa gara-gara corona ya jadi kayak ditunda gitu kali ya? Ya itu tundanya double kan jadinya. Iya anjir sedih banget. Terus kalau nggak salah Mas Hasan pernah menang Kosasi Award ya? Nggak menang. Itu cuma dinominasikan Arif Imam itu. Itu Kosasi Award tuh ada kategorinya gitu? Apa generik aja kategorinya? Aku jujur aja nggak ngerti. Jadi tiba-tiba udah ada yang masukin. Jadi kayaknya yang masukin bukan aku deh itu. Tiba-tiba udah ada Arif Imam nominasi karakter terbaik sama komik strip online terbaik gitu dan siapa yang masukin aku nggak ngerti gitu. Itu menangnya berdasar sistem vote atau juri? Aku nggak ngerti. Jadi aku cuma dikabari Arif Imam masuk nominasi dan setahuku proses memasukkan karya ke Kosasi Award waktu itu memang harus ngirim gitu loh. Tapi kami sama sekali nggak ngirim. Jadi dan pasti ada orang lain yang ngirim gitu loh. Tapi ya juga sih aku nggak pernah dengar. Tahu ada yang menang aja, cuma nggak pernah dengar awardnya kapan gitu. Itu pas popcorn. Oh, ya sekarang udah nggak ada popcorn. Iya. Sedih. Iya. Aku senang sih waktu ada event-event kayak popcorn gitu-gitu pas zaman aku kuliah sih, jadi beneran pas gitu momentumnya.
Kalau misalnya aku kebayang kalau aku kuliah di zaman sekarang nggak ada event-event kayak gitu, mungkin kurang termotivasi kali ya, jadi mahasiswa. Iya ya, benar juga ya, benar. Aku juga dulu salah satu yang bikin Eh, terinspirasi juga karena datang ke tempat kayak gitu. eh, ya nggak usah popcorn, kayak event seni yang pameran-pameran art biasa aja kayak dulu lebih banyak dibanding sekarang, nggak tahu kenapa. Sekarang ada tetap, cuma nggak sebanyak dulu gitu. Event pameran Jogja ilustrasi. masih sih, cuma ya Jogja ya fine art ya, Hmm. seni, bukan seni Ya, populer. bukan yang kontemporer gitu. Dulu itu banyak banget. Kayak sekedar ilustrasi kayak gengnya Rukmunal Hakim dan kawan-kawan gitu kan. Dulu Wah sering ya, pameran benar-benar, di Jakarta sering. Sekarang kalaupun ada ya setahun cuma sedikit gitu. Dulu kayak tiap bulan pasti ada gitu. benar. Jadi kayak agak nggak tahu. Jadi aku mungkin mikirnya, oh ya waktu itu juga pas pas tahun-tahun itu DKV lagi naik daun banget juga. Terus di kampus aku itu banyak mahasiswa baru yang masuk DKV gara-gara lagi keren aja masuk DKV gitu. Iya ya, Iya, jadi kayak beneran yang angkatan bawah aku itu, yang beneran yang di internet tuh mereka terkenal punya banyak follower gitu-gitu. Tapi bukan karena mereka gambar terus banyak follower ya, yang emang gaul di internet gitu. Dan itu pun gara-gara ya dia ngelihat di kafe lagi keren ya, akhirnya pada masuk. Akhirnya ngeliat angkatan bawah tuh, wah yang keren-keren semua gitu. Kayak, wah, yang keren secara sosial media gitu ya. Bukan yang iya bener-bener. iya iya. Eh, terus ya udah, dari setelah itu kayak setelah aku lulus kayak mulai menurun gitu kan, event-event kayak nggak ada gitu. Ada tapi berkurang gitu. Jadi sekarang juga ya, kalau sekarang kan kalau aku sibuk kerja, kalau satu minggu capek pengennya tidur, tapi misalnya nge-search juga apa event sekarang kayak dikit gitu, udah nggak ada dulu lagi. Sedikit. Mangga Fest kali ya. Mangga Fest yang di UGM bukan? Iya Mangga Fest Jogja. Hmm. Tapi itu ya itu bikinannya sastra Jepang UGM sih. Itu masih ada ya sekarang? Masih. Nah, tapi kayak ditunda ya karena corona maksudnya. Dulu aku inget yang bikin kangen kayak popcorn itu kan, dulu aku sempat buka booth juga tahun 2014. Terus sebelah aku itu ini apa, komunitas komik Jogja gitu. Terus, Oh, apa forum komik Jogja? iya, baru komik Jogja. Terus terus sama itu kan si siapa namanya, Dandi. Aku kan kenal sama Dandi. Ngobrol terus kayak mereka bilang apa, naik mobil rame-rame gitu terus tidur di rumahnya salah satu anggotanya, terus kayak ngeliat tuh kayak anjir seru banget. Terus sekarang udah nggak ada yang gitu-gitu lagi. Kayak sedih juga sih. Padahal aku bukan, Aku belum ikut mereka sih. ya aku nggak ngikut mereka juga kan, beda komunitas, cuma ya kayak ngeliatin yang gitu-gitu, wah seru banget, orang-orang dari berbagai daerah datang, ada yang sampai bela-belain nginep walaupun mungkin nggak profit atau apa bawa ini, tapi ngelihat kayak gitu asik gitu. Seru. Ya kalau yang Jogja udah pada tua-tua juga sih. Iya ya, itu yang sekarang jadi ini ya, jadi kafe ya, Wukuk ya. Wuki Kuki ya, jadi kafe. Tapi komunitasnya masih jalan atau? Forum komik Jogja masih ya lebih tepatnya paling yang kumpul itu aja sih orangnya gitu. Tapi Jadi nggak ada regenerasi gitu ya? tanggung juga gitu loh. Kayaknya regenerasi juga dulu awalnya kan bagus ya yang awalnya mengumpulkan gitu, tapi terus setelah berubah pada nanya mau regenerasi ganti ketua kayak ngapain sih gitu, terus akhirnya nggak jelas sih ini apakah butuh regenerasi atau enggak, tapi ya grup WA-nya masih ada, masih suka ngobrol juga sih gitu. Tapi ya kalau kumpul ya itu aja orang-orangnya. Ya sedih sih, kesannya jadi kayak ini ya, kayak apa, grup alumni sekolah. Iya udah jadi kayak gitu. Kayak ya udah sekedar ngobrol aja, kayak aduh nggak ada tujuan lagi, sedih. Tapi masih suka kumpul sih kayak dulu sebelum corona, maksudnya kayak misalnya kalau ada
dulu misalnya ada komikus dari Jakarta atau apa main, kalau misalnya ngontak anak FKJ ya terus dibikin acaranya gitu. Sekarang masih kayak Di gitu. Buki Kuki itu ya kalau pas lagi kadang bikin kayak misalnya terakhir itu bahas komik horor, tapi bukan aku yang bahas si Alzain Merdeka kalau kamu pernah tahu. Nah dia kan juga kebetulan bikin film horor kelas B sama temennya namanya Azam, tapi bukan aku. Okay. Ya Azam double Z lah kalau itu beda lagi. Nah dan itu terus bahas horor dan komik horor di kafenya itu tadi. Kamu suka nge-game gak sih? Wah, nge-game. Oh ya, kemarin sempat nge-game lagi sih di Steam tapi. Main apa? Indie gitu mainnya Game atau? indie ya. Yang platform gitu kemarin terakhir Mercenary Kings, ada kayak Metal Slug gitu deh. Keren. Rekomendasi nggak? Rekomen sih, tapi gamenya sulit banget. Sulit banget. Iya, nggak sulit banget sih. Tapi ya sulit lah, nggak gampang gitu. Grafisnya pixel art yang aku suka banget sih, bagus. Kamu suka ya? Sama ya game-game indie yang aduh lupa apa aja, harus ngecek Steam sih. Sama ini sih main CS doang paling sama temen-temen kantor, udah gitu. CSGO. Iya, CSGO buat refreshing. Tapi akhirnya udah uninstall juga gara-gara space-nya gede banget, terus WFH nggak ketemu teman kantor, jarang main bareng, jadi ya udah hapus aja dulu. Ntar kalau udah ngantor lagi baru. Oh di laptop ya? Iya di laptop. Jadi kayak pengennya sih punya PC ya, tapi ntar aja deh. Ini aku juga setelah habis selesai kontrak komiko ini langsung nge-game terus nih. Oh iya. Berarti sekarang benar-benar lagi kosong Mas? Iya kan baru Selasa kemarin aku itu selesai. Oh iya. Kontrak episode terakhir setoran itu Selasa kemarin. Oh berarti tinggal nunggu ini banget ya, tinggal nunggu tayang aja nih. Iya nunggu tayang sama ya aku harus nyari kerjaan lagi nih, harus nyari kerjaan lagi. Tapi dulu kan katanya ini freelance ilustrator. Betul. Itu masih ada kerjaan masuk nggak dari situ atau udah nggak ada kalau dari situ? Enggak, dulu tuh aku kerjaannya itu bikin gambar ilustrasi anak buat perusahaan Australia. Freelance sih, cuma klien tetap. Nah itu sumber sumber pemasukan paling gede dulu awalnya itu sampai akhirnya aku ngerjain Arif Imam yang Ciayo itu. Cuma itu dulu 2011 awalnya aku mulainya sama itu, dan style gambarnya sama sekali nggak pernah aku tunjukin di sosial media, di Instagram apa itu yang kayak gambar vektor gitu sih, jadi yang clip art gitu. Dan ya awalnya dulu kerja yang penting gambar aja lah gitu, dan sekarang kayak selain nggak relevan, kurang cocok lah sama kliennya, dia seleranya tambah bagus tapi harganya minta turun gitu, terus udah pengennya murah tapi bagus. Iya, dan murahnya kebangetan lah gitu. Ya wis. Aku kayaknya nggak kembali ke klien itu lagi sih. Jadi mau juga kalau freelance kalau bisa pakai style yang udah aku kembangkan sekarang lah. Fiverr aja Mas, Fiverr. Nah itu, aku kepikiran itu. Jadi teman-teman pada ngasih tahu kamu tahu Bintang Suhadiano? Enggak tahu. Komikus sih. Oh ya udah. Okay. Si Bintang itu beberapa komikus Jogja juga ngasih tahu, rame juga di sana gitu. Ya udah sih. Coba aja kayaknya asik gitu. Aku kayaknya dengerin dari podcastnya Yunus juga. Sama Yunus juga kayaknya. Dia bukan Fiverr ya tapi ya dia lebih ke yang hentai gitu-gitu sih. Iya, aku tahu. Kalau itu aku tahu. Jadi dia kayak ada kayaknya mulai dari kalau aku nggak salah Pixiv ya. Ya Pixiv. Mungkin koreksi kalau aku salah Yunus. Tapi ya gitu lah. Karena dia emang main yang di Wibu. Terus kan dia udah aktif dari zaman DeviantArt kan. Mungkin dia udah punya komunitas dari sana juga. Kalau Fiverr dulu aku pas yang
kita dulu ketemu di Ben Hill tuh aku udah main Fiverr juga sih, nyobain dulu. Oh ya, Iya, gimana? dulu dulu ini dulu banget ya 2015 ya, nggak tahu kalau sekarang. Ya eh, potongan kan dia tuh enaknya gini. Jadi kan dia kayak basic harganya itu 5 dolar kan. 5 dolar. Tapi kan Hmm, kita bisa over perintilan. Kayak contoh kalau mau nambah warna benar, benar. nambah warna 10 dolar. Kalau mau minta PSD-nya tambah 50 dolar misalnya gitu. Kalau mau selesai 3 hari nambah 50 dolar misalnya gitu. Kan jatah waktunya basicnya 5 dolar 7 hari gitu gitu. Jadi kayak kita nentuin basicnya itu cuma dapat apa, cuma dapat hitam putih doang gitu misalnya. Jadi kita pinter-pinter dibikin perintilannya gitu. Karena aku pernah waktu itu pas sekali dapat 150 USD gitu kan. Itu gede banget ya Lumayan. untuk anak kuliah. Soalnya itu kayak wah iya yeah, langsung aku habisin juga sih, langsung hedon. Salahnya gitu sih. Ya pokoknya gitu. Pokoknya itu pintar-pintar ininya aja. Jadi yang susah itu pertama itu mulainya emang. Dapat yang pertama itu susah. Katanya gitu. Nah, aku Iya, juga dikasih tahu gitu. iya, iya. Tapi begitu udah dapat pasti gampang karena dia kayak kayak Tokopedia gitu. Jadi bakal ada reputasinya naik gitu-gitu. Ah, Jadi makin reputasinya makin naik kan makin muncul di halaman pertama gitu-gitu. Terus eh, kan sekarang udah makin rame ya. Kalau dulu kan nggak terlalu rame orang Indo juga dikit. Jadi mungkin ya kalau sekarang mungkin strateginya lebih pinter bikin niche-nya aja sih. Fokusnya kemana kayaknya gitu. gitu. Benar-benar. Sama kan jangan pokoknya eh, jangan pokoknya kalau misal bikin Fiverr kalau tips aku sih spesifikin aja jangan yang misalnya bikin ilustrasi gitu doang kan itu terlalu ambigu kan terlalu generik. Jadi Benar-benar spesifik benar. aja kayak ilustrasi buat album cover kayak gitu misalnya atau ilustrasi buat cover buku jadi kayak ya udah jadi kita nggak bisa digoblok-goblokin sama klien juga kayak gitu. Ah, iya iya, Terus benar-benar juga benar. tips tips itu kan potongannya sekali sekali nyairin duitnya potongannya kan gede kan 10%. Jadi kalau saran aku jangan langsung dicairin sebulan sekali Dikumpulin aja. dulu ya. Iya dikumpulin aja sebulan sekali. Jadi kayak sekali narik ya 10%. Misalnya kan sebulan kekumpul misalnya 300 USD. Kan kalau dipotong 10% kan nggak terlalu gede kan, kecil. Kalau kita ngambil satu klien 20 USD doang terus langsung dicairin kan rugi. Benar-benar benar-benar. Ya dulu aku nyobain itu juga pas pas masih belum pixel-pixel malah. Masih gambar yang kayak dulu banget belum yang sekarang. Dulu kan gambar aku Masih yang gitu-gitulah. cuman pakai gitu tuh. Iya, iya betul, betul. Zaman dulu banget. Ya, itu zaman-zaman masih ini. Terus apa bosen juga kan lama-lama kayak ya udah tutup aja. Padahal waktu itu aku tutupnya pas masih rame juga loh. Jadi nyesel juga ya. Laku juga kamu baru. Kenapa? Padahal lu main laku kamu. Iya, tapi ya sebenarnya ngikut triknya ya ngikutin klien aja sih. Kayak aku nggak idealis juga di sana. Kayak ya dia mau gambar tapi aku tetap kayak dengan style yang aku tawarin gitu kan kayak ngasih kan ada kayak portofolionya kan jadi kayak Iya ngasih benar. penjelasannya gitu tapi aku nggak idealis kayak nggak harus kayak gini, tetap aku lakuin yang yang ecek-ecek juga tetap aku ambil gitu-gitu tapi ya capek kan kayak kalau waktu itu kayaknya udah mulai ya sama sih aku juga bosenan orangnya kayak waktu itu aku udah mulai bosen males terus juga waktu itu aku lagi ngedevelop pengen nyoba style baru pengen nyoba pixel-pixel waktu itu baru mulai malah akhirnya kayak udah bosen gambar-gambar yang dulu kan kayak gambarnya beneran pakai dari tradisional dulu di pensil terus dipakai Wow. inking pakai micron gitu-gitu terus di scan terus jadi Keren aja keren 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 dan keren keren dan keren. dulu aku belum belum punya scanner sendiri jadi harus ke tempatnya Yunus atau siapa gitu numpang scan bener-bener ribet banget jadinya kayak malas kayak gini terus kayak capek so, ya udah berhenti deh terus pokoknya aku ingat terakhir tuh kayak ngasih notice ke orang-orang kalau ya ini mau tutup goodbye all ya gitu terus ya udah terus kayak
aku ngelihat lagi kan belakang ini loh kok mulai rame lagi Fiverr, terus kayak orang-orang pada pada ngata-ngatain oh ini murah gitu-gitu, dibayar murah, padahal sebenarnya ya bisa kok dapat 100-200 USD ya, tergantung pinter-pinteran aja gitu. Itu apa namanya? Kalau kamu pernah denger komikus namanya Riza Perdana? Oh iya Dana iya kamu? ya, yang orang Bandung itu. Aku gak tahu dia orang mana. Aku nggak kenal secara pribadi sih. Cuma tahunya dia dulu orang Jayo sih. Hmm. Eh, nah itu dia ada Fiverr dan harganya patokannya minimal $130 kalau nggak salah, dan dia spesifik itu kayaknya laku. Dia bikin ilustrasi cyberpunk dan Iya. benar-benar spesifik cuma bikin itu. Nah itu ya kayak Dan gitu. rame kayaknya kalau aku ngeliat di halamannya dia gitu. Iya betul. Ya jadi cari yang pengen dibuat apa, kita fokus ke situnya. Jadi kayak satu, kita kalaupun banyak klien kita nggak bakal capek gitu kan. Dua, kita bakal ya fokus yang kita juga demen gitu. Kalaupun dia aneh-aneh masih dalam satu area yang kita bisa gitu. Kayak gitu sih. Kalau dulu aku juga awalnya aku pasang lumayan mencakup semua gitu loh, kayak t-shirt design, poster design, album cover, apalah gitu-gitu, karena ya namanya juga masih nyoba kan, kayak semuanya aja dilepasin. Tapi lama-lama akhirnya aku kayak fokusin ke ini aja gitu. Terus perintilannya makin aku banyakin. Kalau nambah warna ini, kalau nambah karakter segini gitu. Lumayan sih buat ya itu, tapi yang susah mulainya. Apalagi sekarang kan makin rame. Apa orang Indonesia makin banyak lagi. Jadi ya tahu deh. Sama ini enggak sih? Tahu nalah. Kalau aku ngelihat juga kalau freelance banyak yang stock factor gitu-gitu kan. Ah iya. Wah kalau itu aku nggak terlalu bisa sih kalau itu. Tapi enak jadi passive income. Dulu soalnya yang waktu masih sama Australia itu sama teman itu, nggak cuma sendiri. Nah itu kami ada stock factor, cuma kan lebih banyak dia yang bikin, jadi yang lebih banyak dapat dia. Iya sih, kayak studio-studio di luar Jakarta itu aku lihat fokusnya juga banyak yang kesana sih. Studio di Jogja, Bandung, Malang gitu-gitu. Fokusnya bikin stock factor, stock ini. Lebih passive income sih. Iya, passive income. Aku juga kalau ada waktu pengen sih. Tapi ya ribet ya. Vektor capek sih kalau aku bikin. Oh sama. Aduh. Oke, jadi sebagai komikus yang udah cukup berpengalaman, apakah ada wejangan buat para anak-anak muda? Yang mau ngomik maksudnya? Ya, yang mau ngomik atau yang pingin berkarya gitu. Realistis aja lah pokoknya. Selama ya kenapa ya? Aku mikir kalau mau ngomik di Indonesia itu kalau memang kamu pengen bikin karya yang di luar arus utama gitu, punya visi yang beda gitu, mending dibikin santai aja lah, jangan terlalu ambisius. Ini aku malah ngomongnya kayak gini, tapi bener serius, ini pelajaran gue adalah yang dari aku selama ini ngomik, ini tahun kelima aku ngomik ya, itu adalah Indonesia industrinya belum industri komiknya belum benar-benar ada, dan kalau bisa jangan terlalu terpukau sama romantisme menjadi komikus lah. Jadi tetap dijalani karena kita butuh komik Indonesia itu terus naik, tapi mikir realistis juga. Jadi jangan terlalu apa istilahnya? Kalau bisa nyambi yang lain dilakukan aja gitu. Aku malah itu yang ingin aku sampaikan ke kalau orang mau mulai ngomik di sini gitu. Ya apa kan tiap orang punya ini beda. Bagus. Ya aku nggak mau ngasih wejangan yang ayo kejar passion gitu. Oh, yeah. Follow your passion. Ya sih bullshit sih itu. ya saya juga setuju itu bullshit. Oke, terakhir apa franchise restoran favorit? Franchise restoran favorit?
Fast food atau enggak? Terserah mau fast food kayak mau lokal luar negeri, yang penting franchise. Aku tuh sebenarnya seneng banget sama Rocky. Wih, Dia nggak ada. Gak tahu kabarnya sekarang gimana di sana. waduh kemarin ini loh pas corona dia sempat nge-tweet dia butuh apa, dia kayak hampir tutup gitu, tapi dia nggak mau pencatin karyawannya, jadi kayak dia Twitter do your magic gitu di Twitter. Oh iya kayaknya aku lihat deh. Iya iya, sedih banget. Untungnya karena masyarakat Rocky begitu antusias dan banyak, akhirnya mereka tetap survive sampai sekarang. Alhamdulillah. Aku semenjak balik ke kosan malah belum makan Rocky lagi. Belum ada Rocky lagi. Iya. Sedih juga. Udah hampir setahun aku di sini. Di kosan di apa daerah Binus lagi. Aku belum nyoba Rocky yang Binus sih. Ada yang bilang katanya paling enak yang di situ. Buat emang sebelumnya nyobain yang di mana? Lah Ben Hill. Oh ada ya Ben Hill ya? Ada cabangnya Ben Hill. Oh aku malah nggak tahu ada dia. Oke. Kirain yang nyobain yang di ini di Binus. Belum pernah yang gitu. Aduh. Yaudah ini dikasih watermark dong, IG gitu-gitu. Atau Oh di gambarnya? Iya di gambar dong. Oh iya sebentar. Di mana kita bisa menemukan Mas Azam? Oke, tak tulis. Oh iya aku juga belum nulis. Terima kasih banyak Mas Azam sudah berkesempatan untuk hadir di podcast kecil-kecilan ini. Sama-sama Jati. Semoga sehat selalu. Amin. Suaraku kedengaran jelas kan? Oh ya kedengaran. Cuma Oh iya. ya ini kerekam nggak ya? Ya Allah semoga kerekam. Oh iya semoga kerekam. Oke, ya udah oke, makasih banyak Mas Azam waktunya. Yeah. Oke, bye. Oke, matiin. Bye. Bye.